Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi ya, yang akan rilis hari ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini pukul 19.30 ya, yang dinanti-nantikan, di mana ada 3 data high impact. Yang pertama ada average hourly earning, non-farm employment change, dan unemployment rate, serta dilanjutkan lagi pukul 22:25 ada Fed Chair Powell speak, di mana di situ nanti kita akan coba melihat apakah ada wacana untuk pemangkasan tingkat suku bunga berlanjut ya, atau ada perubahan dari target dia untuk memangkas 2 kali di tahun 2025 ini. Itu yang nantinya akan kita tunggu-tunggu dari beberapa investor atau pelaku pasar. Tapi kalau tidak ada kejelasan, maka market akan bergerak secara tidak terlalu volatile dan market hanya bergerak secara range. Oke. Sekarang kita bahas dulu untuk pukul 19.30 ya, di mana ada average hourly earning. Kalau kita lihat dari previous to forecast, angkanya tidak ada perubahan dari 0,3%, forecastnya juga 0,3%, angkanya stabil. Begitu juga dengan unemployment rate sama 4,1% dan forecastnya 4,1%. Cuman kalau nanti average hourly earningnya naik, actualnya lebih besar dibandingkan forecast, maka dampak terhadap indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tapi kalau hasil actualnya lebih rendah dibandingkan forecast, maka indeks dolar akan terjadi penurunan. Karena rata-rata pendapatan turun, maka indeks dolarnya akan terjadi penurunan. Tapi kalau unemployment rate-nya naik di atas daripada 4,1%, indeks dolarnya akan terjadi penurunan. Tapi kalau hasil aktualnya lebih kecil daripada forecast, rata-rata pengangguran turun, maka indeks dolar akan terjadi kenaikan. Dan non-farm employment change atau NFP, di sini kalau kita lihat dari 151.000, angkanya turun ya, 137.000. Jadi kalau hasil aktualnya lebih kecil dibandingkan forecast atau sesuai dengan forecast, indeks dolar akan terjadi penurunan. Hati-hati dari 3 data ini. Kalau kita lihat dari NFP sendiri berpeluang bearish untuk indeks dolar, maka ketika itu terjadi, insya Allah XAU/USD akan terjadi kenaikan kembali. Tapi market memang masih dalam area range. Sekarang kita akan coba lihat secara teknikal baik indeks dolar dan XAU/USD nantinya seperti apa dampak daripada news ini akan rilis. Langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar secara keseluruhan ada terjadi retracement ya, di dalam tekanan seller yang sangat signifikan dari pergerakan di hari Kamis kemarin. Tapi secara keseluruhan hari Jumat ini ada peningkatan penguatan buyers, tapi sifatnya menurut saya retracement. Dan market akan lebih volatile dan bergerak secara range ya, karena secara volume baik buyers ataupun seller sudah terpenuhi dalam kondisi 1 minggu ini. Artinya hari Jumat ini kalau kita lihat di time frame weekly, nah di sini ada ekor panjang ya dari bawah ke atas. Inilah yang saya maksud akan terjadi retracement. Setidaknya market tidak akan merubah daripada zona area kurang lebih di kisaran baik di 103.19 sampai dengan 101.41. Jadi secara keseluruhan kita kembali lagi di time frame 4 jam seperti ini, maka indeks dolar menurut saya memang berpotensi melemah. Tapi kita lihat dari data average hourly earning dan unemployment rate apakah nantinya sesuai dengan yang diprediksikan. Kalau tidak sesuai, maka mendorong indeks dolar akan bergerak bearish yang sangat signifikan dan XAU/USD akan terjadi kenaikan. Karena secara keseluruhan indeks dolar memang trennya masih kuat bearish ya, tekanan sellernya masih sangat kuat. Jadi bullishnya ini hanya bullish untuk koreksi atau retracement. Makanya saya tandain pantau dari sisi fair value gap di area sini berkisaran dari 103.01 sampai dengan 102.77. Kalau area tersebut ada penolakan, maka indeks dolar bisa menunjukkan potensi penurunan. Tapi pantau kembali dari sisi area demand yang terbentuk atau order block. Kalau nantinya di sini ada penolakan, dia naik lagi ke atas. Ini adalah area range yang saya sampaikan tadi. Jadi secara keseluruhan hati-hati dengan kondisi market yang memang kecenderungannya masih menunjukkan konsolidasi ya sejauh ini di area yang bergerak secara terbatas. Oke, sekarang kita akan membahas untuk market XAU/USD.
Oke, untuk pergerakan XAUUSD, Anda bisa lihat secara langsung ya, market masih konsolidasi. Meskipun range-nya kalau kita lihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sudah mencapai 37.64 dolar per troy ounce. Artinya kalau kita melihat rata-rata pergerakan ini udah sesuai ya. Seharian ya memang segini rata-ratanya. Cuman kembali lagi tadi udah saya sampaikan di analisa pagi, saya memiliki batas breakout baik di 3076.67 sampai 3151.37. Area sini batas atas dan ini adalah batas bawah. Dan permasalahan berikutnya adalah terakhir penutupan ada di area batas breakout di sisi ini. Ini bisa menunjukkan dia menguji atas, bisa menguji bawah. Dan hari ini dia menguji ke bawah. Tapi secara volume, tekanan buyer sama sellernya, di sini kan sellernya lebih kuat. Tapi terhalang daripada area fair value gap ya, atau di area batas breakout 3076.67, tidak mampu meneruskan penurunan tersebut dan belum berhasil breakout di bawah area tersebut. Dan hari ini akan ada rilis non-farm payroll, dan menurut saya kalau ini menjadi posisi menguat kembali, ya setidaknya akan menguji di wilayah area yang di atas 50%, minimal di 3122 sampai mendekati fair value gap kembali ya, yaitu di area 3139.55 masih sangat memungkinkan. Jadi masih berada dalam area range. Saya rasa tidak ada perubahan yang cukup signifikan ya, karena aksi profit taking kemarin ini mendorong market bergerak secara impulsif bearish sebesar 112.28. Ini sudah mewakili 1 minggu pergerakan XAUUSD. Makanya kalau kita lihat, hati-hati dengan kondisi market yang seperti ini. Untuk arah pergerakan yang cukup jelas agak susah ya, kecuali kalau kita lihat di time frame 1 jam di sisi ini ya. Ini kan memang masih belum berhasil di breakout ya, cuman kalau jangka pendek ini masih ada potensi false break ya, 3086.62. Kalau nantinya dia kembali lagi ke area batas breakout di sisi ini ya, menjadikan zona pantau baik di 3106.74 sampai 3116.21, area itu akan diuji kembali karena peluang penurunan terakhir batas breakout ada di sini nih, di 3108.82. Kalau posisi ini berhasil di breakout di area sini ya, maka dia akan bergerak naik. Cuman sebatas menguji sisi area 3128.67 karena ini masih belum berhasil di break. Oke, jadi hati-hati intinya. Kalau saya melihat lebih baik wait and see, menunggu nanti malam hasil daripada non-farm payroll, apakah akan ada reaksi bergerak bullish, karena secara target saya melihat low terakhir ini udah mencapai di 37 ya, tadi kita udah ukur di posisi ini. Dan kalau dia menguat pun minimal 40 dolar ya, setidaknya di 3120 ya, sampai dengan 3128, balik lagi menuju area liquidity di posisi ini, yaitu batas breakout 3128.67 sampai dengan 3135.17 akan menuju ke posisi tersebut. Jadi ini adalah area range. Ini adalah area range. Kalau nantinya volumenya meningkat, contoh non-farm payroll-nya naik, indeks dolarnya menguat, hati-hati, memang ada potensi nanti ada profit taking ya, dia bisa lebih dari 40 dolar. Intinya seperti itu, dan menguji sekali lagi fair value gap. Oke. Jadi ini dulu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau saya pribadi lebih baik wait and see dengan kondisi market yang belum cukup jelas ya. Menurut saya seperti itu. Dalam tren bullish ya, tren masih bullish. Cuman kalau kita mau intraday kondisi dengan market yang seperti ini, saya rasa kurang cukup bagus untuk jadikan acuan. Menurut saya seperti itu. Karena kalau teman-teman buy pun di area yang saat ini, ya memang peluang bearish masih sangat memungkinkan, tergantung daripada data yang rilis nanti malam. Oke, ini aja dulu yang perlu saya sampaikan. Pantau aja dari zona pantau area fair value gap yang saya tandain, baik di 3059.30, baik di 3077.20, ataupun nanti ketika menguat menuju 3108.82, itu bisa jadikan acuan untuk mencari beberapa konfirmasi. Oke, saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex.
Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.